Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kita semuanya tetap disertai Tuhan dan juga dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Sahabat kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah masih ada Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Di sini kita memahami bahwa Rasul Paulus sedang diadili. Tetapi ketika dia sedang diadili, tidak ada seorang pun yang membantu. Bahkan dikatakan di situ, semuanya meninggalkan aku. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus diizinkan Tuhan seorang diri diadili, dan Rasul Paulus diizinkan Tuhan hanya seorang diri. Tidak ada seorang pun yang mendampinginya, tetapi disinilah kata-kata Paulus yang luar biasa dikatakan dalam ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Yang pertama, mendampingi dan menguatkan. Masih ada Tuhan mendampingi dan menguatkan. Ketika dia diadili, dia tahu secara kasat mata dia hanya seorang diri, tetapi dia sadar masih ada Tuhan bersama dengan dia. Ketika Tuhan mendampinginya, di situ dia merasakan ada hikmat daripada Tuhan, ada keberanian yang Tuhan berikan dalam dirinya, dan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk tetap bisa membela perkaranya dan berkata-kata dengan benar, bahkan bersaksi kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga orang-orang itu tahu kebenaran dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui setiap pelayanan daripada Rasul Paulus. Dan kesempatan itu juga Tuhan pakai supaya orang-orang yang ada di tempat itu semuanya bisa mendengarkan mengenai Injil dan mengenai kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan yang akan mengubah hati mereka dan yang akan membuat mereka melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada Tuhan melepaskan. Rasul Paulus menyadari bahwa masih ada Tuhan yang akan melepaskan dia dari segala orang-orang yang hendak melakukan hal-hal yang jahat terhadap hidupnya. Dia tidak seorang diri, tetapi masih ada Tuhan yang akan melepaskannya. Masih ada Tuhan yang menjadi pembelanya, masih ada Tuhan yang menjadi penolongnya, dan masih ada Tuhan yang senantiasa menyertainya, yang akan melepaskan dia dari segala niat-niat jahat atau usaha-usaha jahat yang dilakukan orang terhadap dirinya. Dan yang ketiga, Rasul Paulus yakin dan percaya masih ada Tuhan, bukan hanya sekedar mendampingi, menguatkannya, dan bukan hanya sekedar melepaskan dia dari segala usaha jahat orang terhadap dirinya, tetapi menyelamatkannya dan membawa dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat seorang diri tidak masalah bagi Paulus, karena Paulus sadar masih ada Tuhan yang menyertai dia, mendampingi hidupnya. Dan Tuhan itulah yang menyelamatkan dia, melepaskannya dari segala usaha atau niat jahat orang terhadap dirinya, sehingga dia tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya selamat dari masalah ketika dia diadili, tetapi Rasul Paulus berkata dia selamat sehingga masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, masalah demi masalah yang silih berganti datang, dan juga tekanan demi tekanan, kesulitan-kesulitan yang semakin banyak, kesukaran demi kesukaran yang terjadi. Dan mungkin saat ini kita seperti seorang diri menghadapinya, dan kita harus menjalaninya.
kita perlu menyadari dan memahami bahwa kita tidak seorang diri. Masih ada Tuhan yang senantiasa mendampingi dan memberikan kekuatan bagi kita. Dan masih ada Tuhan yang senantiasa yang akan melepaskan kita dari setiap kesulitan demi kesulitan, dari setiap persoalan-persoalan kehidupan ini, yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan masih ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita, menolong kita, dan memberkati kehidupan kita ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan ini. Percayalah, kita tidak seorang diri. Masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan jalan keluar, pertolongan dan berkat buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Melalui renungan hari ini, kami diingatkan bahwa kami tidak pernah seorang diri, tetapi masih ada Tuhan yang senantiasa mendampingi, memberikan kekuatan, melepaskan dan menyelamatkan kami. Masih ada Tuhan yang hidup, yang senantiasa bersama dengan kami, yang akan membuka jalan dan yang akan memberikan bagi kami hikmat dan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah, kesulitan, kesukaran yang sedang diperhadapkan dalam hidup kami. Dan masih ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, pertolongan dan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.